Oke, kembali lagi di Style Jago Bola. Saat ini orang membahas Liga Inggris. Jadi karena Liga Inggris liga paling fantastik di seluruh dunia. Nah, orang mau bahas di akhir musim siapa yang mau juara dengan tim-tim mana yang mau jadi peringkat, misalnya Arsenal mau peringkat berapa, Chelsea, City mau peringkat berapa nanti di akhir musim. Kemudian semua. Orang bahas semua dengan apa yang perlu dorang mau perbaiki dari setiap tim-tim ini, apalagi yang 6 besar, Big Six di Premier League, dengan segala macam tuh bahas dulu. Intinya di Liga Inggris dulu. Oke, jadi orang mau mulai dari peringkat terbawah dulu. 3 peringkat terbawah: Wolves, Ipswich, masih aja bilang nih Ipswich ini, yang Soton. Dulu. Dari Soton dulu. Kalau dari Nganarek bagaimana dorang? Tetap dorang juru kunci Kan. Yo, kalau kita sih memang dorang juru kunci. Karena dorang tak berkembang dari awal musim bermain sampai nih pekan terakhir ini, pekan ke-23 kalau nggak salah. Dorang pemain memang terlalu mediocre. Dan kalau menurut kita nak layak kok dong naik di Premier League. Apa ini? Ipswich. Kalau kita Ipswich, ya dorang tetap atau naik atau? Kalau mau lihat klasmen sebenarnya dorang masih ada peluang, walaupun DP peluang cuma peluang kecil. Tergantung lagi dong dari permainan, dorang boleh mau manfaatkan peluang mau menang atau enggak. Kalau dari mana bagaimana? Kalau kita masih begitu Kita Ipswich tak ambil 17. Peringkat 17. Selamat dorang. Nah itu. Selamat. Ini kan 19. Tapi kalau kita akhir musim karena Liam Delap. Jago untuk striker. Betul. Oke, jadi Wolves. itu. Berikut orang Wolves. Nah, kalau nggak Wolves bagaimana? Sama Wolves lagi. tetap malahan 19 dorang. Karena dorang juga terjebak uni, enggak. Kalau udah boleh mau untung, nah untung. Dorang ada pemain jago sebenarnya, Matheus Nunes. Cuma Ding tu Cunha bukan Matheus Nunes, Matheus Cunha. Cunha. Cuma baru lawan Chelsea, aduh parah. Egois. Jadi Wolves peringkat 19 akhir musim. Ini dari prediksi still jago. Oke, berikut orang naik di 17, Leicester. Bagaimana kalau Leicester ada peluang bertahan atau 18 turun? kalau kita. Kalau nggak 18. Degradasi. Padahal ada pelatih baru. RVD. Cuma itu, dompet pemain masih mediocre dompet pemain. Iya sih memang. Cuma Vardy situ yang paling. Cuma Vardy dia sudah tua. Enggak sama dengan waktu orang masih juara Vardy. Jadi barusan orang untung, cuma Spurs. Leicester akhir musim peringkat 18. Nah, berarti turun dorang. Kalau kita memang kalau lihat dompet permainan sebenarnya masih ada peluang, cuma kecil buat dorang. Karena dorang itu sama yang tadi Wolves, banyak peluang-peluang yang pertandingan yang dorang aja ada boleh untung, nak aja untung. Kalau nak seri ya kalah dorang pasti. Jadi kalau kita peringkat 18 kita Leicester. Oke, naik di Everton. Nah, kita Everton sebenarnya kita kan fans Liverpool, bukan darah merah ini, merah semuanya. Kalau Everton turun ke Championship, sudah ada derby. Liverpool sudah ada derby, sudah menarik. Kurang dari MU berarti Liverpool punya derby. Kalau Everton turun, kalau mau dapat derby kurang FA atau Carabao. Jadi sebenarnya kita suka Everton jangan sampai mau bertahan. Kalau dorang juga DP poin tidak jauh-jauh lagi dari Wolves dan Ipswich, jadi masih ada kemungkinan dorang kalau dan banyak kalah bisa jadi dorang mau turun di bawah, turun kasta. Kalau mana? Bagaimana? Kita Everton 14. Jadi berarti ada yang mau di bawah. Masih bertahan, Oke, itu kalau Everton. Berikut Spurs. Ini tim setengah mati mau. Sebenarnya jago-jago dari pemain-pemain, pelatih oke lah. Dorang nak konsisten gua. Dorang konsisten kalah. Dompet nak konsisten sebenarnya sama dengan Chelsea, dong lebih soe. So itu turun terus ini Spurs ini. Kalau kita Spurs pastilah nak terlalu lihat dorang kalau nak mau bertahan di Premier League. Kalau mau lihat sekarang di 15. Cuma bolehlah dorang mau bertahan di peringkat pasti di bawah MU dorang ini di 13. Kalau kita 16. 16. Masih sekali. Spurs musim ini hancur. Mereka tuh orang banyak pemain cedera lagi. Pemain inti yang pemain kunci banyak cedera. Cuma dompet pelatih kok kepala batu.
Angin. itu terus sampai permainannya nak mau berubah. Jadi udah Ya, mau memang Leicester kalah. Padahal iya, 1-0. itu betul. Jadi ya layak dorang di papan 16. 16, peringkat 16 akhir musim. Orang naik ke West Ham. Nah, bagaimana Rek kalau West Ham akhir musim 15. 15. Iyo, West Ham ya di sekitaran posisi begitulah di 14-15 karena ya dorang juga memang tim papan tengah. Nggak bisa mau naik sampai di 10 besar, sedangkan 10 besar susah dorang. Kalau kita West Ham. Kalau nggak 14. 14. Ya, dorang 15. West Ham. West Ham 15. Yo, 15. 14 tadi Everton kita. Everton, oh ya. Jadi Rekija apa DP peringkat akhir musim kok kita cuma dari permainan kok. Aduh, orang. Kalau kita patok. Nah, dia patok akhir musim Spurs peringkat berapa? Nah, itu. Kita kurang dia mengikuti. Oke, berikut Crystal Palace. Ya, kalau kita orang ya sama lagi di peringkat papan tengah. Kalau nggak bagaimana? 12. 12. Palace. Dorang mau di atas Spurs berarti. Di atas Spurs jauh. Berarti dorang secara kita aja bauni walaupun cuma aja bauni DP Cuma bisa jadi Crystal bola. Palace turun karena dorang back Chalobah kan sudah ulang Chelsea. Oh, Chalobah itu salah satu pemain pinjam. terbaik Crystal Palace ini musim, tapi sudah ulang ke Chelsea. Oh, Januari ini kan baru ulang. Iya. Mas tengah musim kan. Tengah musim dia betul. pinjam. Jadi bisa 12 atau bisa 13. Oke, iya. Tetap kan. Nah, berikut. Nah, inilah dia. Tim terkuat di seluruh dunia menurut Dom fans. MU, bagaimana? Kalau nggak naik MU bagaimana? Peringkat akhir. 13 sih. Jadi MU Palace 12, MU 13. MU 13. Jadi menurut Chelsea Terlalu inkonsisten. betul. Menurut Reki Defense ini sombong mampus. Walaupun 1 kali kalah 5 kali. Kok sombong mampus. nah itulah uniknya fans MU. Fans MU unik begitu. DP tim ancur-ancur mana tetap dong bela ukur mampus. Tsunami tropis. Apa ini tsunami hujatan? Nah itu kalau kita ya MU kalau mau lihat permainan memang nggak karena dong bela konsisten itu sampai dorang layak ada di peringkat 10 atau 11 lah dia. Sebenarnya kalau masih Nistelrooy bisa jadi 6 besar, 8 besar iya. lah. Karena dia cuma ngerti kan. Cuma ini Amorim, kita heran kenapa dong ambil Pak Amorim? Iya, kong so di tengah-tengah dan so di tengah musim sebenarnya. Lanjut Juno. Iya. Memang Ten Hag pantas di kita. Cuma Pantas Nistelrooy ini sebenarnya bagus. Nistelrooy sebenarnya. Kasih kesempatan sampai akhir musim kan. Karena kan Nistelrooy nggak pernah kalah tuh di MU. Iya, selama dia lama nggak pernah kalah. Tapi tuh permainan suka kelihatan tuh pemain-pemain so percaya diri. Cuma ketika diganti Amorim ya balik ulang dari nol. Jadilah pasti MU sekarang inkonsisten. Mungkin karena dia ketu Lawan City untung mah. Iya. Lawan Wolves Iya. apa gol? Karena dia legend jadi mungkin dia pemain-pemain MU menghormati dong Pak Nistelrooy. Sebenarnya itu DP poin mah ya, sudahlah dorang pe manajemen tahu itu dong mau ganti siapa pelatih. Oke, berikut Brentford. Tetap kalau kita. Di peringkat 11 Brentford ya. Brentford walaupun dorang striker lumayan jago, tapi dorang back, dorang kiper agak kurang. Banyak blunder. Nggak banyak blunder sih, cuma kurang dorang pe. Oh, koordinasi. Striker top skor 2-2. Oh iya. Bisa masuk 11-11an sampai gol bisa dengan apa? Peringkat 3 sih kalau salah di bawah Pak Haaland yang salah kalau salah. Nah, jadi kalau kita Brentford ya sama lah. Brentford pe habitat di 10 besar 10 ke bawah jadi ya, peringkat 11. Kemarin dorang itu boleh di atas MU kalau kita Brentford. Lanjut Fulham yang baru-baru udah kalah Pak MU. Fulham kita naik sedikit orang 9. Fulham peringkat 9. Ya, kalau kita ya sama lah di sekitaran 9 atau 10 Fulham. Karena dorang ya nggak konsisten dan banyak hal yang perlu dorang mau perbaiki. Dorang lumayan, permainan musimnya lumayan. Iya, banyak lawan tim-tim besar dorang untung beberapa poin yang apa namanya dapat dia nak mau untung dorang. Nah itu. Chelsea kalah, kena comeback.
Oke, berikut orang naik ke Brighton. 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 Kalau nggak Brighton bagaimana? Peringkat 10. Dorang lagi sama DP Panyaki, nggak konsisten. Ada Masih tuh orang pemain terlalu bergantung Mitoma sih. Iya, Mitoma kalau Mitoma nggak main kacau Mitoma dorang. cedera, nggak tahu dorang mungkin. Ada opsi mau ganti pada dia kan DP posisi itu. Iya, kalau kita Brighton selain dong banyak jual pemain bintang, kok banyak dong dia jual tuh. Nah mungkin karena keuangan gitu. Jadi dengan itu ada tuh pemain-pemain yang berupa tadi Bung Reki bilang banyak bergantung pas satu pemain. Jadi kalau cedera ya sudah abu dorang. Ya Brighton dah di peringkat begitulah 9 atau 8. Aston Villa. Bagaimana ya Aston Villa? Dorang bagus dorang ini. Dorang sih kita suka mutar di 7. Cuma Bournemouth lagi kita suka taruh di 7 langsung 1 kali jual. Berarti tetaplah. Iya. Bournemouth yang Aston Villa kan. Bournemouth memang bikin banyak kejutan. Di musim ini mantap dorang, luar biasa dorang. Apalagi DP anak, Clifford DP anak. Semenjak Clifford udah jadi pelatih Indonesia, gacor. DP anaknya jadi jago. Itu DP fun fact. Oke, lanjut ke Chelsea Newcastle. Lanjut 1x2 nih. Kalau Chelsea, kamu ingin Chelsea ampan waktu angka besar. Cuma kalau dorang back secara permainan. Dorang kiper masih Sanchez, striker masih Jackson, 6 sih. Tapi kita suka ampa lah. Iya, karena dia kan offense Chelsea, DP harapan Chelsea peringkat ampa. Semoga jo di musim depan Februari Jorgensen inti. Oh iya. Kalau striker taruhlah Jackson biar jo. Tapi yang penting kiper mesti ganti. Kalau enggak ya sudah abu udah lagi. Kalau Newcastle iya, orang juga bagus kata permainan. Banyak dapat iya. Mantap, yuk peringkat 5. Ini City nih dengan Nottingham. Bagaimana kalau City? City 2. Kalau nggak ada City 2, kalau kita ya 2 atau 3 lah kita. Menemukan orang itu kalau orang masih sudah apa betul, mar kalau ulang jatuh lagi, bisa jadi Chelsea boleh mau naik di apa no? Betul. Chelsea penentuan juga pas City. Kalau City lagi main bisa, Chelsea naik main bagus ya sudah. Chelsea peluang 4 besar mau naik. Ini apa dia? Kuda hitam memang spesial nih Nottingham ini di musim ini. Jago dorang. Kalau nggak ada peringkat 3. Tadi Newcastle 6. Nottingham 5. Nottingham 5 berarti kan? Oke. Kalau kita dia di 4 besar no. Cuma kita 3 lah. Peringkat 3 lah Nottingham. Kita 5. Karena yang penting dorang bermain masih begitu Jo. Cuma yang sebelum lawan Bournemouth ini no. Memang dorang belum diterpa namanya cedera. Iya, itu Kak. Kalau dorang 7 pemain cedera. Nggak tahu kalau dorang cedera. Pemain inti habis dorang. Apalagi back yang Tumurilo itu. Kalau sampai cedera ya sudah habis dorang. Odo Wood nggak tahu kalau dorang cedera sudah. Kalau dorang nggak cedera ya peringkat 3 lah dia. Kalau kita peringkat 3. Kalau di Reki peringkat 5. Arsenal. Bagaimana Arsenal? 3. Arsenal 3. Kita yang kalau antara 2 atau 3 kok. Dia antara kalau enggak City 2, Arsenal 3 atau dia kebalikan gitu. Tetap City 2, Arsenal 3. Cuma Arsenal kalau kita lihat masih ada peluang boleh mau dengan Liverpool. Mau ganggu dong. Cuma peluang juara ada so tipis sekali. Justru kalau kita City yang kalau for kita melihat dari permainan akhir-akhir ini City yang lebih mungkin paling mungkin mau mengganggu. City lagi kalau dorong konsisten. Asalkan karena Pep dapat cara tanpa Rodri. Betul iya. Itu fans City. Jadi Arsenal peringkat 3. Baru Liverpool. Liverpool semua orang prediksi dorang yang mau juara di musim. Karena Liverpool ada kelemahan sih. Iya. Merata dorang dari. Cuma untuk kelemahan cuma satu, Nunes. Kalau Nunes pun kalau dia bisa boleh mau ganti. Cuma walaupun dia bisa ada Jota cedera. Ada Jota, Diaz dengan Gakpo boleh bawa ganti. Jadi Elliot tuh. Elliot. Jadi memang DP enak pada Liverpool kok banyak DP pemain DP striker banyak. Ini Gravenberch bagus sekali. Itu Gravenberch. Fans Chelsea mengakui Gravenberch jago. Jadi kalau kita Liverpool memang DP peluang juara Gravenberch main apa ya? DMF atau? DMF. DMF. Sama-sama dengan Alistar. Kan double pivot tuh apa?
Liverpool Arne Slot formasi. Nah itu kalau kita Liverpool memang DP yang mau bikin dorang juara cedera. Kalau sampai salah tuh Van Dijk cedera. Karena tuh musim-musim sebelumnya ada begitu, aduh. Jadi kalau salah terutama, kalau salah cedera, aduh. Iya, salah berpengaruh sekali. Jadi memang cedera. Selain Arsenal sebenarnya boleh, asalkan kalau dompet striker Vlahovic. Arsenal mesti ada striker yang memang pencetak gol, mesin gol dorang. Bukan ini terlalu. Dia sama yang ke Chelsea cuma lebih sering mencetak gol sebenarnya. Iya. Tapi di permainan sama nih waktu di Chelsea. Cuma lebih sering mencetak gol mungkin karena ya lebih nyetel di tahun pertama di BS. Lebih masuk orang. Jadi kalau kita itu ya Liverpool 90% sampai nih pekan ini 90%. Aku suka membahas terakhir dulu. Apa ini? MU. Apa yang mesti? Oke, jadi banyak mungkin fans yang apa yang mesti mau rubah dari ini MU? Tadi kan terus Arsenal ya, memang orang cuma di striker, Chelsea striker, City cuma dari dompet permainan. Ya, dia tuh bergantung parodi. MU jo, tong bahas jo langsung MU. Jadi siapa MU bagaimana ini? Cuci gudang. Wajib cuci gudang. Semua. Kecuali mungkin Diallo. Ayo Diallo kemang jangan. Diallo jangan. Bodoh kalau main buang dia. Diallo, Maguire boleh tahan dia. Tahan kalau kita. Tahan Pak Maguire. Nah ini kok kita sebagai fans netral, kalau kita fans Chelsea kita suka ya mau dipertahankan untuk pemain itu. Pemain itu Rashford, Mount. Mount itu pemilihan gagal itu. Sirksi, Onana lebih bagus. Cuma kalau memang mau rubah dari kiper ganti back sisa Maguire. Lisandro? Nggak. Tetap jual. Cadangan. Baru ini rombak sama yang Chelsea 2000 tuh yang waktu masih era Todd, orang kan udah rombak. Iya. Mesti bikin begitu. Iya. Kan ambil resiko. Amorim 3 back berarti sampai ini Delik bagaimana? Delik boleh. Delik tahan masih dengan boleh. Masraoui tahan. Jadi berarti 4 pemain. Masraoui, Delik, Maguire kok sebenarnya dia bagus kapten. Iya, itu yang kita heran. Semenjak udah ganti siapa ini? Bruno. Jadi aneh memang MU pemain. Cuma mungkin dia enggak masuk dengan beberapa pemain tertentu. Iya, kita kalau Bruno contoh Rashford, mungkin itu yang bikin Rashford jadi menurun mungkin ya. Enggak tahu, kita bukan fans MU. Iya, baru kita rasa aneh sih si kapten Pak Bruno. Padahal Maguire lebih pengalaman di Superna juara, pengalaman Liga Inggris paling senior. Tahun-tahun sebelumnya dia blunder kok itu. Cuma kalau sekarang lumayan, enggak mengecewakan. Walaupun enggak juga bilang bagus, tapi setidaknya dia enggak bermain enggak yang mau. Rupa tuh musim sebelumnya tuh memang hancur sekali. Dia kapten Inggris tuh, Maguire. Kapten. Siapa yang kapten sekarang? Walker. Maguire. Dia kalau di baru-baru dia sudah panggil. Jadi dia setiap kapten kalau salah. Dia kalau di Inggris kapten, Inggris jadi jago. Dia tuh Euro kalau salah. Euro tidak bermain kan tuh baru-baru. Iya, dia yang kapten tuh. Tidak bermain tuh. Masuk final. Itu berarti memang MU mesti tahan, kalau mau tahan sama Maguire kasih kapten ke dia karena dia pengalaman. Nah itu MU memang berarti rombak sama dengan Chelsea ini MU. Wajib. Total. Soal itu 4 pemain. Iya loh. betul. Memang banyak Bruno boleh lah Bruno. Iya, banyak yang bahas. MU ini mesti bikin sistem sama dengan Chelsea. Memang rombak entero, sebagian besar jual karena banyak yang toksik kata dia bilang. Supaya mau jadi kembali lagi sama di era-era sama Sir Alex MU. Cuma ya tergantung DP yang punya klub, dia mau suka rombak atau nyanda, itu yang masalah. Kaki dia sekarang itu kurang fit MU. Kurang fit MU tahu itu. Baku atur juga dengan pemilik klub. Mau mesti bagaimana? Mau mesti bagaimana kayak dia. Yang penting usahakan tuh MU jadi bagus supaya mau bersaing di papan atas sudah lebih rame. Oke. Ya, itulah peringkat akhir di peringkat Asia di Premier League yang orang udah prediksi siapa yang mau juara. Kalau tadi terus bilang Liverpool itu pasti
sampai ini detik ini dong gaya bermain, dorang pasti yang kemungkinan mau juara. Baru Arsenal City ya paling cuma mengganggu lah. Kalau Liverpool masih jago terus, masih konsisten ya cuma jadi pengganggu dorang. Misalkan salah nak cedera. Iya, di Liverpool itu jangan sampai salah itu cedera karena dia DP motor permainan semua apa daripada dia. Orang segani sekali buat dia kok. Hah. Jadi mungkin cuma itu guys. Nanti jangan lupa orang follow akun Manado Post dan jangan lupa bawa style jago bola supaya orang boleh lihat terus konten-konten dari Manado Post style jago bola. Terima kasih.